saya percaya ada the golden way orang ini bisa menjadi kaya raya ya. Kita ini bilangnya ini adalah trisula ya, trio. 3 hal yang harus teman-teman lakukan kalau teman-teman ini mau naik kelas sosial. Pertama adalah meningkatkan. Apa yang ditingkatkan? Usahanya, pendapatannya. Karena nggak ada orang yang mau masuk market kripto tapi nggak punya modal sama sekali di sini. Kalau teman-teman di sini udah nggak punya modal apapun, ya cari modal dengan apa? Bekerja. Itulah mengapa saya nggak pernah advice teman-teman untuk, oke, saya mau keluar kerjaan saya terus saya fokus di kripto. Itu nonsense. 100% tingkat kematiannya bisa terjadi. 100% kalian akan bangkrut dan jatuh miskin kalau ambil approach seperti itu. Kenapa nggak kalian tingkatin aja skill kalian ya. Kemudian kalian naik jabatan, kalian dapat promosi, gajinya lebih tinggi sehingga bisa invest di kripto. Tapi jangan keluar untuk fokus di kripto karena kripto ini sangat tidak pasti dan berhasil merubah ya duit saya dari puluhan juta menjadi miliaran. Saya ini tetap kerja ya dengan gaji UMR dan hidup dari gaji UMR tersebut. Karena apa? Karena saya tahu aset kripto saya ini besoknya bisa drop 30%, 40%, bahkan 50%. Kalau saya nggak memisahkan kekayaan saya di kripto, portofolio saya di kripto, dengan biaya hidup saya sehari-hari, yaitu saya akan mixed up ya. Saya nggak bisa bayar bills dengan tenang, nggak bisa hidup dengan tenang. Itulah mengapa saya tetap saranin teman-teman stay on your job dan kalau teman-teman ini bisa memperoleh income yang tinggi ya. Kedua ini tahapnya adalah mempertahankan. It's not about how much you make, tapi how much you save. Karena pada dasarnya banyak sekali ya orang-orang ini yang gajinya ini super tinggi, oke? Income ini super besar, tapi in the end of the day lah, duit saya kok tinggal segini-segini aja ya. Dan bahkan malah minus ya. Akhirnya mereka juga ambil utangan ya, tapi utangan bukan utangan untuk sesuatu yang positif dan produktif, tapi untuk konsumtif, untuk biaya hidup sehari-hari. Jadi teman-teman juga harus memiliki habit untuk menabung ya. Misalkan nih teman-teman, oke, saya punya gaji setiap bulan ya 10 juta ya. Jangan 10 jutanya dihabiskan ya. Setengahnya itu at least harus masuk tabungan ya. 5 jutanya ini harus ditabung sebelum nanti ya dilipat gandakan di market cryptocurrency ya. Jadi kerja nih dapat dulu, dipertahanin dulu ya, jangan bocor dulu, baru setelah dapat dulu, dipertahanin dulu ya, jangan bocor dulu, baru setelah teman-teman ini punya biaya yang bisa menutup ya teman-teman 6 sampai 12 bulan untuk tidak bekerja lagi ya, udah ada dana darurat, baru di sini teman-teman ini mikir ya melipat gandakan sisanya. Karena jangan sampai kamu masuk kripto, invest di kripto tapi kamu tidak memiliki dana darurat sama sekali ya. Itu kamu nggak melipat gandakan ya jadinya, tapi menuju kehancuran. Jadi punya dulu uang darurat untuk 6 sampai 12 bulan, baru kalau ada duit sisa, oke, ini baru kamu investasikan di kripto, baru dilipat gandakan sisa duitnya. Misalkan, oke, biaya hidup per bulan ini 5 juta, let's say, ya. Teman-teman kalau mau ya aman, ya ini harus punya dana darurat 30 juta. Baru misalkan, oke, saya 30 juta udah punya duit aman buat 6 bulan ke depan, ini saya ada 20 juta sisa. Yaitu monggo kalau mau berinvestasi di kripto. Karena jangan sampai teman-teman melipat gandakan tapi bantalannya ini belum kuat. Ya, nggak punya pondasi yang kuat. Sama seperti rumah ya, kalau nggak punya pondasi yang kuat, dia bisa roboh. Jadi harus ya teman-teman memiliki dana cadangan 6 sampai 12 bulan. Nah, karena saya selalu percaya ada 3 jenis income ya. Active income, ini ketika teman-teman dapat gaji ya, entah itu teman-teman PNS ya, teman-teman dokter ya, atau pengacara yang digaji tetap. Kemudian passive income itu bisa datang dari bisnis ya, teman-teman yang udah semi autopilot dan portfolio income yang benar-benar autopilot dari teman-teman investasi di kripto, beli Bitcoin ya, nabung Bitcoin atau beli aset altcoin yang lain yang bisa memperoleh ya kenaikan berkali-kali. Karena kripto ya ini adalah future. Kalau teman-teman dulu ya mungkin sekarang pun ngerasa ya, saya nggak bisa beli rumah. Ya karena kalau kalian sekarang beli rumah, kalian ini adalah exit liquidity bagi para taipan yang udah membeli properti dari tahun 50-an. Mereka dulu beli properti ini harganya ratusan perak ya per meternya. Sekarang dijual seharga puluhan juta per meternya. Jadi bayangkan ya, dari span waktu ya 50 ya sampai 70 tahun yang lalu harga properti ini naiknya signifikan sekali ya. Sama juga orang yang beli saham di 2000-an awal, mereka pasti sekarang kaya raya, beli Google, beli Amazon dan lain sebagainya.
Tapi what if ya, kripto ini adalah aset masa depan yang kalau kamu beli sekarang, nanti ketika Bitcoin ini harganya $1 juta, $2 juta, ya udah puluhan miliar. Anak-anak kita ini udah terlalu mahal untuk beli Bitcoin pada masa yang akan datang. Sama seperti kita yang merasa sangat mahal membeli properti karena orang tua kita dulu membelinya dengan harga yang sangat murah. Jadi perspektifnya seperti itu. Karena akan selalu ada aset ya, outlier aset yang menyelamatkan suatu generasi ke generasi meningkat lagi. Convictionnya itu adalah ketika Presiden US saat ini yaitu ada Donald Trump dan keluarga besarnya ini sangat bullish terhadap kripto dan beliau ini mendorong ya adopsi kripto dengan Amerika ini juga akan ya wacananya ya membuat ya Bitcoin ini sebagai strategic reserve dan membeli Bitcoin secara bertahap ya sampai ya akhir masa pemerintahan dari Donald Trump. Itu pun sangat bullish ya. Dan di Mei ini kita akan melihat ya apakah wacana ini bisa terlaksana atau tidak. Karena kalau kita lihat ya, kita udah menuju yang mana government memasuki realm dari cryptocurrency ya. Awalnya dulu masih player versus player, kemudian institution dan institution, sekarang government and government. Bayangkan ketika US ini membeli Bitcoin, negara-negara adik kuasa lain juga akan FOMO melakukan pembelian Bitcoin. Dan ketika itu terjadi ya, Bitcoin ini sangat sedikit sekali teman-teman supply-nya di dalam centralized exchange. Yang ada ya, nggak ada Bitcoin lagi yang dibeli dan pasti harga ini akan mengalami kenaikan yang signifikan. Jadi kita position ourselves sebelum negara-negara ini mulai masuk kripto, mulai membeli Bitcoin. Dan kalau kita masuk ke topiknya ya, lalu gimana ya cara melipatkan kekayaan di kripto? Ini saya ajari cara yang paling simple karena Bro Timothy pun juga udah memulai ya dengan borong Bitcoin, di mana teman-teman harus memahami kripto ini bergerak dalam siklus. Ada yang namanya bull market, di mana harga selalu mengalami kenaikan. Ada juga bear market, di mana harga ini dalam waktu tertentu mengalami penurunan demi penurunan. Flow dari kripto ya itu lumayan mudah dibaca ya sampai saat ini ya. Nanti mungkin bisa berubah, saya nggak tahu. Di mana 3 tahun ya ini adalah bull market, 1 tahun bear market koreksi ya, 3 tahun bull market dan 1 tahun bear market koreksi. Di mana kalau kita lihat di siklus sebelumnya ya ini 2019, 20, 21 ya ini candlenya hijau ya, ini candle 12 bulanan. Di mana kita lihat tahun yang hijau ya, 2019 hijau, 20 hijau, 21 hijau. Kemudian 22 merah ya. Sekarang pun flow-nya sama nih ya, 2023 hijau, 2024 hijau, 2025 kemungkinan besar hijau dan 2026 kemungkinan besar merah. Jadi teman-teman masih punya 2025 ini ya sebagai tahun di mana teman-teman ini bisa melipat gandakan. Teman-teman bisa menjadikan Bitcoin ini bagian dari hidup kalian, bagian dari strategi portofolio kalian. Karena Nakamoto Portfolio Models ini juga menunjukkan ya bahwa hanya dengan 10% aja Bitcoin di dalam portofolio mereka yang itu juga ada saham, ada bonds, ada properti. Hasil total ya kenaikan portofolionya itu returnnya itu jauh lebih tinggi karena Bitcoin ini kecil ya tapi sangat carry the whole portfolio ya, sangat gede ya potensi return atau keuntungannya. Jadi misalkan teman-teman, oke, saya punya harta 1 miliar nih ya, terdiri dari misalkan rumah 500 juta, oke, tabungan 200 juta ya, aset-aset saham beberapa ratus juta. Ini nggak ada salahnya dari 1 miliar harta itu 10%-nya itu untuk masuk ke Bitcoin ya. Ini jelas not financial advice. Tapi bagi orang-orang seperti saya ya ini exposure Bitcoin ini lebih dari 50%. Jadi lebih dari setengah harta saya yaitu ada di Bitcoin. Karena lebih dari 30% itu orang udah bilang itu adalah orang yang maksi, orang yang memiliki exposure ya. Dan kalau teman-teman ini punya mindset menabung ya, meskipun teman-teman ini beli Bitcoin setiap minggu atau setiap bulan sejak topnya Bitcoin di 2021 sampai sekarang, ini teman-teman akan gain 103%. Dalam artian kalau teman-teman ikut ya borong Bitcoin ya atau cicil Bitcoin ya dari waktu ke waktu ya saya setiap gajian setiap bulan 10% ini saya sisihkan untuk Bitcoin. Saya nggak peduli market naik atau turun, saya nabung Bitcoin, saya percaya ini kan ke 20 miliar itu by now ya teman-teman tesisnya ini tetap grow 103% ya selama beberapa tahun. Dan itu kalau kita lihat ya itu jelas mengalahkan inflasi dan juga mungkin mengalahkan ya performa dari beberapa saham tertentu
Dan teman-teman tanpa mikir apapun ya, setiap bulan naik atau turun saya beli Bitcoin, setiap bulan naik atau turun saya nabung Bitcoin. Itulah exposure yang bisa teman-teman bangun kalau teman-teman ini mau melipat gandakan ya 100% dalam waktu 3 tahun dengan cara yang saya bilang ya relatif sangat aman, nggak tahu topnya, nggak tahu bottomnya, beli terus. Itu pun juga bisa approach yang teman-teman lakukan dengan ya tentunya